Jangan lupa klik like dan subscribe. Setelah itu nanti akan muncul di bagian pojok gambar bel. Jangan lupa klik gambar belnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ibu Muda Suka Masak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian cara membuat nugget. Ini aku buat nugget dari daging sapi dan juga daging ayam ya, yang udah aku campur. Dan akan aku kasih tahu kalian bahan-bahannya. Jadi ini ada 3 tahapan dalam pembuatannya. Yang pertama itu tahap penggilingan. Jadi nugget itu cara bikinnya itu hampir sama seperti bikin bakso. Ya, jadi untuk bahannya ketika sebelum digiling itu bahannya ini adonan terbuat dari campuran setengah kilo daging sapi, kemudian 2 kilo daging ayam, dan juga 1 on bawang putih dan 3 butir telur, kemudian garam secukupnya, dan juga tepung tapioka sebanyak setengah kilo. Nah, ini aku bawa ke tukang penggilingan daging yang ada di pasar, dan nanti jadinya semuanya itu sebanyak ini. Ini lumayan besar ya tempatnya. Jadi satu adonan yang tempatnya ini besar, kemudian ditambah yang ukuran sedang. Ya, jadinya nanti segini. Ya, ini adalah tahap awalnya. Kemudian tahap yang kedua itu tahap pengukusan. Ya, kita akan kukus setelah ini. Jadi sambil kita tekan-tekan dulu ini adonannya kita bentuk dulu. Dan tempatnya itu bisa pakai yang kayak aku pakai ini dari plastik. Kalau dari plastik usahakan ada tanda microwave di plastiknya ya, di tempat plastiknya ini biar aman. Dan bisa juga kamu ganti dengan menggunakan loyang untuk bikin roti. Kemudian setelah itu dilapisi atau diolesi dengan minyak ataupun margarin. Ya, terserah punyanya apa. Kalau nggak punya margarin bisa pakai minyak supaya nanti tidak lengket dengan tempatnya. Habis itu kita taruh di tempatnya ini dan ditekan-tekan sampai rapat semuanya, sampai rapi. Baru setelah itu kita kukus ya. Jadi siapkan dulu pengukusannya biar sampai mendidih, baru nanti kita masukkan adonan ini. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan adonan nugget yang udah kita masukkan ke cetakan ke dalam panci pengukus. Ini aku masukkan adonan yang besar ya, adonan yang banyak biar cepat matang terlebih dahulu, baru nanti yang ukuran sedang. Setelah ini matang kita akan kukus yang ukuran sedang. Jangan lupa kita tutup dan kita akan tunggu kurang lebih selama 15 menit ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah 15 menit. Kita akan lihat adonannya apakah sudah matang. Ya. Cara ceknya, kita bisa ambil tusuk sate atau tusuk sempol. Kita tusukkan seperti ini sampai bagian dasar dan kita angkat, kita cek ya. Ini karena tidak ada yang menempel, ini tandanya adonan udah matang. Kita tinggal bisa masukkan
untuk adonan yang ukuran sedang. Kita masak sama seperti ini, baru setelah itu kita masuk tahapan yang ketiga. Dan ini adalah adonan yang udah kita kukus dan udah dingin. Dan setelah keluar dari pengukusan itu, ketika didinginkan, atasnya ini bisa kalian lapisi menggunakan kain lap yang bersih, atau bisa juga menggunakan atau ditutup dengan plastik. Tujuannya biar atasnya ini tidak kering, karena kalau dibiarkan seperti ini tuh bagian atasnya ini akan kering banget. Jadi setelah dingin baru nanti kita akan potong-potong. Ini yang ukuran sedang sebagian udah aku potong, jadi yang ukuran sedang itu aku potong jadi 4 ya. Tadi sebelumnya itu ini ada 4. Nanti aku akan potong jadi kotak-kotak seperti ini ya. Ini aku akan lanjutkan memotongnya ya. Jadi yang ukuran sedang itu aku potong jadi 4 ya, jadi seperti ini. Terus nanti aku potong gini ya. Jadi ukuran tebalnya segini, nanti aku potong jadi 3. Seperti ini. Oke, silahkan dipotong sesuai selera kalian, bisa kotak-kotak atau persegi panjang seperti ini, terserah sesuai selera, atau mau dibentuk-bentuk juga tidak masalah ya. Setelah kita potong-potong, jadinya hasilnya seperti ini ya. Ini banyak banget tuh, padahal ini potongannya gede-gede ya. Ini aku motongnya itu gede-gede biar mantep kan, dimakan sendiri kan. Baru setelah ini masuk tahapan selanjutnya, kita akan dandani mereka dengan telur, tepung, dan juga tepung terigu dan juga tepung panir, biar mirip banget dengan nugget ya. Baru itu namanya nugget. Tapi kalau kalian suka, sebenarnya digoreng gini aja udah enak banget, rasanya hampir sama, mirip banget dengan sosis daging. Ini udah ada sebagian yang aku goreng, jadi tadi sambil motong-motong anakku minta, jadi sebagian udah aku goreng ya. Jadinya seperti ini. Ini tanpa tepungnya ya, belum dilapisi tepung panir ya. Nanti kita akan lapisi dulu mereka ini dengan tepung panir, baru nanti bisa dimasukkan ke dalam freezer biar awet dan tahan lama. Setelah dipotong-potong seperti ini masuk tahapan yang terakhir. Bahan-bahan yang kita siapkan, yang kita butuhkan adalah ini dia, ada telur, 1 butir telur, kemudian penyedap rasa, kemudian ada lada bubuk, kemudian garam, ini tepung panir, ini tepung terigu ya. Kita akan racik. Oke, kita bersihkan dulu wadahnya ya. Langkah yang pertama, kita pecahkan telurnya. Oke. Ya, langkah pertama kita hancurkan telurnya, kita pecahkan, kemudian kita aduk rata. Nah, terus kita tambahkan tepung terigu.
2, 3, 4, 5, 6 sendok seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa. Bagi yang tidak suka bisa di skip. Terus lada, kemudian garam, ini garam, kemudian tambahkan air sedikit saja ya, bisa diaduk rata lagi. Ya, dan ini adalah tekstur adonan yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu seperti ini ya, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Oke, ini adalah bahan untuk mencelup yang pertama sebelum kita masukkan ke tepung panir. Dan setelah adonan yang pertama udah jadi, ini adonan pencelup namanya, udah jadi, kita masukkan nugget yang udah diiris, yang udah dikukus kemudian diiris ke adonan pertama, adonan pencelup. Kemudian setelah ke pencelup kita masukkan ke tepung panir seperti ini. Ini aku sengaja bikinnya besar-besar karena dikonsumsi sendiri, jadi biar mantap. Setelah jadi kita sisihkan di sini seperti ini. Ya, kita lanjutkan seperti ini terus ya sampai semua nugget yang udah kita potong-potong itu terselimuti dengan tepung panir. Ya, lakukan yang seperti tadi sampai seperti ini ya, sampai rata seperti ini. Setelah jadi seperti ini baru kita akan goreng. Kita akan siapkan wajan dan juga minyaknya untuk menggoreng. Ya, ini udah aku siapkan minyaknya. Minyaknya cukup banyak ya, dan pakai api sedang. Ya, setelah panas seperti ini kita akan masukkan nuggetnya. Akan goreng. Nah, jadi usahakan nuggetnya itu tenggelam ke dalam minyak biar matang sempurna sampai ke dalam. Dan ini dia hasilnya, nugget daging sapi dan juga ayam. Ya, ini nugget yang super jumbo. Hasilnya seperti ini. Tuh, gede banget. Sengaja aku bikin gede-gede biar mantap.
ya, biar puas anak-anak ya. Jadi jangan lupa disimpan ya, dan juga di-share resepnya supaya bermanfaat juga bagi orang lain. Dan ini bisa Bunda simpan untuk persiapan Idul Adha nanti ya, tambahan resep untuk nanti Idul Adha. Kan pastinya punya daging sapi tuh, bisa selain dibikin bakso, sisanya bisa dibikin nugget daging. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.